Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah mengenal salib Kristus. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salib Kristus merampungkan penebusan kekal Allah bagi kita, sesuai dengan keadilan, kekudusan, dan kemuliaan Allah yang menjadi dasar keselamatan kekal kita. Karena itu, kita harus mengenal salib ini dengan setuntas mungkin. Saudara-saudari, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Seperti ada tertulis, "Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib." Salib adalah jenis hukuman mati dari Kaisar Roma. Sedangkan bentuk hukuman mati dari orang Yahudi ialah dirajam batu hingga mati. Kira-kira 60 tahun sebelum Tuhan dilahirkan, bangsa Yahudi dijajah oleh Roma. Sebelum Tuhan dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib oleh pemerintahan Roma, Kekaisaran Roma sudah memberlakukan hukuman salib terhadap orang yang dinilai paling jahat. Demikianlah, ketika itu orang Yahudi mencari akal untuk membunuh Tuhan mereka dan menyalibkan Dia dengan meminjam tangan pemerintahan Roma. Hal ini tergenap oleh nubuat dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 23 mengenai bagaimana Tuhan mati. Terjadinya peristiwa ini tentu tidak lepas dari tangan kedaulatan Allah. Kristus di kayu salib bukan hanya membereskan dua aspek dosa kita, Dia juga menyalibkan manusia lama kita, agar tubuh dosa kita kehilangan fungsinya. Oh saudara, sehingga kita tidak perlu lagi diperbudak oleh dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku di sini berhubungan dengan manusia lama kita. Berhubungan manusia lama kita turut disalibkan dengan Kristus. Maka kita juga sendiri ikut disalibkan bersama dengan Dia." Selanjutnya saudara-saudari, di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 juga mengatakan, "Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, oh, Ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Kristus telah menyalibkan manusia lama kita. Dia juga telah menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di sini ditegaskan bahwa kita yang milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal ini, saudara, dapat terlaksana berdasarkan fakta bahwa Tuhan telah menyalibkan daging kita di atas kayu salib. Saudara-saudari, melalui kematiannya di atas salib, Kristus juga memusnahkan iblis
yang berkuasa atas maut. Bahkan telah membebaskan kita dari perhambaan maut. Karena Kristus telah menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Sudah tentu, Ia pun telah menghukum dan menanggulangi ular tua yang pernah meracuni umat manusia. Oh, sehingga mereka yang percaya kepada Kristus memiliki hayat kekal Allah, serta berpindah dari maut ke dalam hidup. Inilah yang dilukiskan oleh peninggian ular tembaga di padang gurun oleh Musa, sehingga umat Israel dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah pula, di atas salib Kristus menghancurkan Satan, yaitu iblis, dan pada saat yang sama, Ia telah menyalibkan dunia yang diorganisir oleh Satan, yang tergantung pada Satan, sehingga kehilangan daya penjajah terhadap mereka yang percaya Kristus. Oh, saudara-saudari sekalian, selanjutnya, di atas salib, haleluya, Kristus telah menyingkirkan hukum perjanjian lama dengan perintah-perintah di dalam ketentuannya yang memisahkan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Dengan demikian, menyatukan dan membuat keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya sendiri, yakni gereja. Akhirnya, Kristus di atas salib bukan hanya membereskan semua perkara negatif yang telah disebutkan bagi Allah dan bagi kita, tetapi juga melalui kematiannya di atas salib, di aspek positif, Ia telah melepaskan hayat ilahinya ke dalam kita, sehingga kita menjadi anggota-anggota tubuhnya, guna membentuk tubuhnya, yaitu gereja. Haleluya! Orang-orang yang menggebu-gebu terhadap agama Yahudi, memaksa orang untuk disunat dengan maksud ingin bermegah dalam daging di atas orang lain. Namun, saudara, Rasul Paulus yang telah didapatkan Kristus, dia tidak bermegah atas apapun kecuali salib Kristus. Haleluya, atas kealmuhitan salib Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu atas semua karya yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Oh Tuhan, kematian-Mu yang almuhid di atas salib telah membereskan segala perkara negatif yang membelenggu kami, Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan, melalui kematian-Mu di atas salib, Engkau telah menyalurkan hayat ilahi-Mu ke dalam kami. Terima kasih, Tuhan, sehingga kami menjadi anggota-anggota tubuh-Mu. Tuhan, kini kemegahan kami hanyalah salib-Mu yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.